Warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ali baiti at-thahirin at-thayyibin summa ila hadratin nabiyina Adam wa ummina Hawa man tanasala bihima wa ila hadratin khulafa'ir rasyidin syaratina Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu anhum wa ila sa'iri sahabati wal qarabati wat tabi'in wa tabi'in wa tabi'in bi ihsan yaumiddin summa ila hadratin kulli wali wa waliyatillah min masyariqil ardi wa magharibiha barriha wa bahriha ma kana wa kanal kainu wa ila hadratin ustadina wa ustadina wa ila hadratin Syekh Ahmad Zaini Dahlan bin Wikarta wa usulihim wa furu'ihim wa ahli silsilatihim. Nas'aluka ya Allah al-barakah wassalamah wal afiyah wal ijazah wal karamah wa ilman nafi'ah wa nahusu husun ila musannif hadzal kitab Imam Ghazali At-Tusi. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid darini amin ya rabbal alamin. Wala tadunna, dan jangan engkau menyangka, idza sumta, jika engkau berpuasa, annas sauma huwa tarkut ta'ami was-sarabi wal wiqa'i faqat. Sesungguhnya puasa itu hanya meninggalkan makan, minum, berhubungan suami istri saja. Jangan kita menyangka kalau kita sedang berpuasa itu, puasa kita itu hanya sedang meninggalkan makan, minum, dan hal-hal yang membatalkan puasa saja. Jangan. Kenapa kok begitu? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kam min shaimin?" Berapa banyak di antara orang-orang yang berpuasa? Laisa lahu min siyamihi. Ai laisin lahu min siyamihi. Tidak dapat pahala bagi dia dari puasanya, illal ju'u wal atasu, kecuali dia hanya dapat lapar dan haus saja. Ini kalau kita berpuasa hanya tidak makan, tidak minum, dan tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa, kita akan termasuk kepada orang yang berpuasa tapi tidak dapat pahala apa-apa. Puasanya tetap harus terus, tapi puasanya hanya dapat lapar dan haus, pahalanya nggak ada sama sekali. Sebab apa? Sebab kebiasaan selain berpuasa tetap kita lakukan. Lalu Imam Ghazali menyarankan, menasihatkan bagaimana puasa yang baik itu. Bal tamamus siyami. Tetapi sempurnanya berpuasa, bikafil jawarihi kulliha, itu adalah dengan menjaga seluruh anggota tubuh. Dari apa? Menjaga dari apa? Amma yakrahullahu ta'ala. Dari apa-apa yang dilarang, dibenci oleh Allah Ta'ala. Fayambagi, maka sebaiknya, kalau sedang berpuasa, antahfadul aina, engkau menjaga mata, anin nadhari ilal makarihi, dari memandang hal-hal yang dibenci oleh Allah. Wal lisana, dan engkau menjaga lisan, anin nutki, dari berkata-kata, bima la ya'nika, dengan kata-kata yang tidak ada manfaatnya bagi engkau. Wal uduna, dan hendaklah engkau menjaga telinga, anil istima'i ila ma harramahullahu azza wa jalla, dari mendengar kepada perkataan yang diharamkan oleh Allah azza wa jalla. Fa'innal mustami'a, maka sesungguhnya orang yang mendengar, sarikul qaili, itu bersekutu di dalam dosanya dengan orang yang mengatakan, wa huwa ahadul muktabaini, dan masing-masing
itu termasuk kepada golongan dua orang yang saling menghibah. Jadi ghibah itu baru terjadi kalau ada yang ngomong, menggunjing, lalu ada yang mendengarkan. Dua-duanya dosanya sama. Wa kadzalika, dan demikian pula, takufu jami'al jawarihi. Engkau jaga betul seluruh anggota tubuhmu. Kama takuful batna, sebagaimana engkau telah menjaga perutmu, wal farja, dan farjimu. Fafil khobari, ada satu hadis. Homsun, ada 5 perkara. Yufattirna so'ima, bisa membatalkan pahala orang-orang yang berpuasa. Apa 5 perkara yang bisa membatalkan puasa itu? Al-kadhibu, yang pertama berkata bohong. Wal ghibatu, dan yang kedua ghibah, menggunjing. Wan namimatu, dan yang ketiga namimah, mengungkit-ungkit perbuatan baik yang pernah kita lakukan. Namimah. Wal yaminul kadhibatu, dan sumpah bohong. Wan nadharu bisahwatin, dan memandang dengan syahwat. Pemirsa, mama-mamang semua yang dimuliakan oleh Allah, hari ini kita puasa yang pertama. Nah, mari puasa tahun ini kita tingkatkan kualitasnya menuju tingkat yang lebih baik, minimal 1 tingkat. Imam Ghazali membedakan tingkatan orang puasa itu menjadi 3. Yang pertama, puasanya orang awam. Yang kedua, puasanya orang khawas, orang khusus. Yang ketiga, puasanya orang khawasul khawas, orang yang khususil khusus. Bagaimana puasanya orang yang awam, puasanya orang yang biasa-biasa saja? Itu seperti yang terkena hadis Rasulullah tadi. Puasanya orang yang hanya tidak makan, tidak minum, tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa, tapi anggota tubuhnya nggak dijaga. Matanya tetap melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah. Suka ngabuburit lalu cuci mata. Cuci mata, ngabuburit itu sebenarnya potensinya bukan cuci mata, man. Tapi itu sebenarnya cuci pahala. Coba bayangkan, mata kita melirik ke sana kemari, memandang ke sana kemari orang yang buka aurat. Apalagi kalau cuci matanya itu lalu di mall. Di situ banyak lawan jenis yang buka aurat. Kalau yang cowok. Kalau yang ibu-ibu, cuci matanya lalu melihat makanan-makanan. Makruh itu. Nah, itu puasanya orang yang awam. Telinganya masih suka mendengarkan gosip. Mulut masih suka menggunjing. Nah, mari kita tingkatkan menuju puasa yang tingkat kedua, tingkat yang khawas. Bagaimana puasanya tingkat yang khawas itu? Seluruh anggota tubuhnya juga ikut berpuasa. Minimal selama siang hari berpuasalah, kalau tidak bisa seharian penuh. Mata jaga dari yang hal-hal yang diharamkan, yang makruh, yang tidak bermanfaat. Jadi seluruh anggota tubuh kita dijaga dari 3 hal. Yang haram, jangan dilakukan ketika sedang berpuasa. Yang makruh, jangan dilakukan. Yang tidak bermanfaat juga jangan dilakukan. Kalau tidak, setidak-tidaknya yang makruh dengan yang tidak bermanfaat ini kita kurangi. Memang sekalian, kalau kita membahas mata, maksiat mata, kita sudah tahu memandang aurat, memandang lawan jenis dengan syahwat, lalu itu yang haram-haram. Lalu yang makruh, misalnya sedang berpuasa, memandang makanan yang enak-enak, membuat perut kita tambah terasa lapar, itu makruh. Terus yang tidak bermanfaat, nah ini yang banyak yang tidak bermanfaat.
eh, misalnya memandang yang sifatnya main-main, lakbun walahun, itu bagian dari memandang yang tidak bermanfaat. Kalau bagi kita para bapak-bapak, biasanya suka kalau ada bola bagus tuh. Walaupun menjelang berbuka, ada bola bagus itu kalah yang pengajian-pengajian tuh. Lebih baik menonton bola. Nah, padahal memandang pengajian-pengajian itu jauh lebih besar pahalanya dibanding memandang bola. Nah, memandang bola itu sesuatu yang manfaatnya kurang. Atau ganti mata kita dengan tadarus Al-Quran. Nah, ketika sedang berpuasa, mari kita ajak juga anggota tubuh kita ikut berpuasa. Tangan, kaki ikut berpuasa. Biasa tangan nabok anak-anak, ya haram tuh nabok itu. Anak nggak apa-apa terus ditabok. Nah itu jangan dilakukan ketika berpuasa. Ketika mau nabok, anaknya mesti bilang itu, Fa inni so'imun, saya sedang berpuasa, abah, jangan ditabok. Oke, kita tingkatkan pada prinsipnya puasa kita tahun ini ke puasa level kedua. Dengan seluruh anggota tubuh kita ikut berpuasa. Lalu bagaimana puasa yang level yang ketiga? Puasa level yang ketiga ini di samping anggota tubuhnya ikut berpuasa, hati juga ikut berpuasa. Dan sambung terus selama berpuasa dengan Allah. Nah, puasa yang ketiga ini levelnya para waliullah namanya. Levelnya para wali yang hanya Allah ada di dalam hatinya. Tidak ada yang lain. Kalau kita ini mungkin potensinya meningkat ke level kedua saja dulu. Anggota tubuh yang lain ikut berpuasa, memuasakan dari tiga hal. Yang haram-haram, yang makruh-makruh, subhat, dan yang tidak ada manfaatnya. Kita lanjutkan kitabnya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda Nabiullah sallallahu alaihi wasallam, innamas shaumu junnatun, sesungguhnya puasa itu seperti benteng. Fa idza kana ahadukum shaiman, maka jika keadaan salah seorang di antara kamu sedang berpuasa, fala yarfus, maka jangan melakukan kata-kata yang maksiat, yang dosa. Wala yajhal, dan jangan melakukan perbuatan yang bodoh. Perbuatan-perbuatan yang menyebabkan dosa. Fa innimru'un, maka jika ada seseorang qatalahu, memerangi dia, ausatamahu, atau mencaci maki orang yang sedang berpuasa, falyakul, maka katakanlah inni shaimun, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Jadi ini yang oleh umat Islam mungkin belum banyak dilakukan. Adalah ketika sedang berdebat, ketika sedang dicaci maki orang, dalam kondisi berpuasa, mengatakan saya sedang berpuasa. Artinya dengan mengatakan itu, jangan diladenin. Saya sedang berpuasa. Nah, orang yang sedang mencaci maki kita, memusuhi kita, mengolok-ngolok kita, mendebat kita, nah itu mestinya dia sadar bahwa orang yang berpuasa harus menjaga mulutnya dari hal-hal yang dilarang oleh Allah SWT. Berikutnya, memang sekalian, pemirsa, yang lebih penting lagi, summajtahid antufsira ala ta'amin halalin. Kemudian bersungguh-sungguhlah engkau berbuka dengan makanan yang halal. Nah, selama bulan puasa ini, mari kita jaga betul rizki yang kita makan benar-benar halal. Dan berikutnya, sesudah makanannya dijaga yang halal, wala tastaksir, dan jangan engkau perbanyak. Fatazida ala ma ta'kulhu kulla lailatin. Lalu menjadi lebih daripada porsi yang bisa engkau makan dalam satu hari satu malam. Nah, ini juga menjadi adab berpuasa. Kalau sehari semalam kita biasanya makan 3 kali, maka ketika berpuasa jangan lebih dari 3 porsi itu. Maruk. Jangan lebih itu. Malah kita sering seperti balas dendam. Nah, itu tidak ada manfaatnya puasanya. Makan
berbuka 2 porsi, makan sahur 2 porsi lagi. Nah, berarti jadi 4 porsi akhirnya. Tanduk-tanduk terus, tambah-tambah terus. Kalau bahasa Jawa itu tanduk itu tambah maksudnya. Oh. Fala farqa, maka tidak ada bedanya idastaufaita mata taduhu. Apabila engkau memenuhi apa-apa yang telah engkau lakukan seperti tidak puasa, antakulahu daf'atan wahidatan au daf'atain, bahwa engkau makan biasanya setiap hari kalau tidak puasa daf'atan wahidatan, 1 kali saja, au daf'ataini, atau 2 kali saja sehari semalam. Kalau sehari semalam lalu biasanya 1 kali, atau makan 2 kali, pagi sore, lalu ketika berbuka langsung 2 porsi, nah itu sudah mengambil jatah makan sehari semalam tuh. Apalagi nanti ditambah sahur malah berlebih. Wa innamal maksudu, sesungguhnya maksudnya puasa itu adalah diantaranya kasru sahwatika, melemahkan syahwat engkau, wa dha'fu quwwatika, dan melemahkan kekuatan engkau, litakwa biha alat takwa, karena bertakwa melakukan itu, alat takwa, dan melaksanakan dengan takwa. Jadi berpuasa itu selain lillah, ada sebenarnya manfaat-manfaat yang lain, yaitu syahwat lalu dilemahkan, kekuatan untuk melakukan maksiat lalu dilemahkan. Fa'idha akalta asiyatan tadarokta bihi ma fataka dohwatan. Apabila engkau makan berbuka sore hari, ingin memenuhi apa-apa yang engkau telah terlewat ketika siang hari, fala faidata fi shaumika, maka tidak ada faedahnya puasa engkau. Wa qad saqqalta ala ma'idatika, dan engkau telah memberatkan lambung perut engkau. Wa ma min wi'ain abghadha ilallahi azza wa jalla, dan tidak ada yang lebih dimurkai, suatu wadah yang lebih dimurkai oleh Allah SWT. Ada wadah yang paling dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mim batni muli'a min halalin. Daripada yang dimurkai dari perut yang dipenuhi dengan halal. Wadah-wadah yang lain yang dipenuhi dengan barang yang lain tidak dimurkai oleh Allah. Tapi kalau ada wadah dipenuhi dengan yang halal, itu dibenci oleh Allah SWT. Masya Allah memang ini. Fa'idha arafta makna saumi, apabila engkau telah mengetahui arti daripada puasa, fastaksir minhu mastatokta, maka perbanyaklah berpuasa itu. Fa'innahu asasul ibadati, sesungguhnya puasa itu adalah dasar-dasarnya ibadah. Wa miftahul qurbati, dan menjadi kuncinya muqarrabah kepada Allah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah tabaraka wa taala, telah berfirman Allah tabaraka wa taala. Ini hadis qudsi. Kullu hasanatin bi asri amsalihha, setiap kebaikan itu dibalas oleh Allah 10 kali. Ila sab'i mi'ati dhifin, sampai 700 kali lipat. Illasyama, kecuali berpuasa. Fa innahu li, karena sesungguhnya berpuasa itu untukku, dawuhnya Allah. Wa ana ajibihi, dan aku yang khusus membalas pahala orang yang berpuasa itu. Nah, mamang sekalian, pahala puasa itu luar biasa. Kalau menurut hadis ini dibandingkan dengan pahala amal-amal yang lain, amal yang lain itu maksimal 700 kali lipat. Tapi berpuasa itu lebih dari itu, dan Allah sendiri yang membalasnya. Hadis yang berikutnya, waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Walladzi nafsi biyadihi, dan demi zat yang diriku ada di tangannya. La khulufu fami shaimi atyabu indallah min rihil miski. Sungguh bau harumnya mulut orang yang sedang berpuasa. Atyabu indallah, itu lebih harum pada sisi Allah. Min rihil miski, dari minyak misik. Yaqullahu tabaraka wa ta'ala, berfirman Allah tabaraka wa ta'ala, innama yadaru sahwatahu, sesungguhnya orang-orang yang berpuasa itu telah menahan syahwatnya, wa ta'amahu, dan menahan makanannya, wa sarobahu, dan telah menahan diri dari minum, min ajli, semata-mata karenaku. Fasyamuli, maka berpuasa itu khusus untukku, wa ana ajzibi, dan aku yang akan membalas pahalanya sendiri. Mamang-mamang yang dimuliakan oleh Allah, pemirsa sekalian, demikian hadis-hadis yang disampaikan oleh Imam Ghazali berkaitan dengan berpuasa yang pahalanya luar biasa besar. Tahun ini mari kita bersama-sama meningkatkan puasa kita menjadi puasa yang level kedua. Puasanya orang yang khawas, puasanya orang yang khusus. Dengan ditambah puasa mata, telinga, mulut, tangan, dan kaki. Kalau bisa ditambah dengan hati, membersihkan hati dari penyakit-penyakit hati, ria, ujub, sum'ah, sombong, hasud, iri, dengki. Hilangkan semua ketika kita sedang berpuasa. Ingatkan hati kita, anggota tubuh kita, kalau kita sedang berpuasa. Mudah-mudahan yang sedikit kajian pada pagi hari ini bisa bermanfaat untuk meningkatkan puasa kita 30 hari ke depan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.